Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya. Siapa? Ya, Pendekar Jaga Sembung. Ya, kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya ya. Jadi, judulnya adalah Panduan Dasar Database MySQL lewat Command Prompt ya. Saya menggunakan SAM-PP. Pada video ini adalah bagian kedua ya. Di artikel pertama, pada video pertama, kami sudah mengajarkan bagaimana caranya untuk membuat database baru, mengaktifkan, kemudian membuat tabel ya, dan struktur datanya ya. Nah, pada artikel yang lalu saya sudah mencontohkan beberapa tabel ya dengan studi kasus pada database toko ya. Jadi Anda apabila ingin lebih mudah maka Anda bisa melihat dulu video sebelumnya ya. Baik. Oke, ini saya lagi rekaman di Y Jepara. Hari ini adalah tanggal 13 September. Kebetulan ini lagi di belakang di kandang perkutut, jadi sambil mendengarkan suara perkutut ya. Oh iya, siapa saya ya? Manusia bertopeng, bukan. Saya adalah Bonafit Nugroho ya, penulis buku dan juga programmer dari beberapa situs ini ya. Juga kami juga melayani privat ya. Saya pengajar privat di Yogyakarta. Baik ya. Sekarang kita langsung saja ya. Jalankan dulu sampai P-nya ya. Di sini saya jalankan MySQL-nya ya. Oke, saya keluarkan quiet. Kemudian saya akan menjalankan MySQL prompt-nya ya dari sini atau dari aksesoris. Sini klik. Nah, ini ya. Atau dari sini. Ini aksesoris ini bisa fontnya bisa diperbesar ini sebetulnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Atau dari sini ya, dari sini, dari run cmd ya. Kami menggunakan Windows 7 ini di sini ya. Tuh, sama kan? Nah, main prompt ya. Nah, pada video yang lalu sudah kami jelaskan ya bahwa posisi SAM itu ada di C ya. Pada saat kita menginstal otomatis di C. Kemudian MySQL ada di dalamnya sini MySQL. Kemudian MySQL kliennya ada di bin sini ya, ini posisinya ya. C SAM MySQL bin. Nah, sekarang bagaimana cara mengaksesnya kalau dari command prompt ya? Kita ulangi ya. Yaitu dengan cara mengetik alamat ini misalnya. CD dulu backslash enter. Kemudian kita masuk ke folder SAM. Berarti CD SAM pp enter. Kemudian CD MySQL, kemudian tekan enter lagi dari keyboard, enter. Kemudian CD lagi bin ya, enter. Nah, sekarang posisi kita sudah di SAM MySQL bin ya. Baik. Nah, sekarang untuk menjalankan MySQL kliennya bisa mengetikkan perintah seperti ini. MySQL -u, kemudian -u itu artinya kita menggunakan user ya. Root, kita mengaksesnya dengan user root, kemudian password ya. -p password, kemudian enter. Nah, itu ya. Nah, di sini password ini dapat Anda isikan dengan password MySQL Anda ya. Nah, jadi kalau Anda pada saat menginstal SAM-PP itu tidak mengisikan password ya, maka ini bisa dikosongkan ya tanpa harus mengisi password. Tetapi kalau Anda pada saat menginstal SAM Anda menggunakan password atau memasukkan password, maka di sini harus ditulis nama passwordnya ya. Oke, apabila tidak maka bisa di enter langsung ini. Tekan enter. Nah, seperti itu nih. Sekarang halaman kita sudah masuk di dalam MySQL server ini ya. Tuh ya. Sudah masuk di MySQL server nih. Nah, sekarang perintahnya apa? Yuk kita sambil mengulangi ya. Perintah untuk melihat database apa? Yaitu show databases ya. Nah, pada video pertama saya sudah mengajarkan bagaimana untuk membuat database dan tabel ya. Database-nya adalah namanya apa? Toko Sushi DB ya. Sebelumnya sudah
kita ulas, sudah belajar, silahkan Anda buka video sebelumnya jika memang belum punya ya, karena untuk melanjutkan pelajaran yang video kedua ini, apabila Anda belum punya database toko SusiDB, maka Anda akan mengalami kesulitan ya. Baik. Selanjutnya kita harus masuk ke dalam database tersebut, yaitu use, huruf kecil juga nggak apa-apa sebetulnya, seperti ini. Use, nama databasenya toko SusiDB, kemudian ini ya, kemudian ditekan enter. Ini kalau saya naikkan ke atas, nah seperti ini ya. Nah ini database change, berarti kita sudah masuk di dalam nama database toko SusiDB. Nah, perintahnya apa ya untuk melihat semua tabel yang ada di dalam database? Masih ingat nggak? Ayo Pak. Ya, show tables. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah kolom tabel-tabel yang sudah kita buat ya. Oke, sambil mengulas ya. Nah, sekarang perintahnya apa ya untuk melihat struktur tabel yang sudah ada? Nah, yuk, apa perintahnya? Yaitu dash ya. Itu, kemudian nama tabelnya misalnya kategori. Nah, ini adalah perintah yang dipakai untuk melihat struktur tabel ya. Oke. Nah, ini adalah sedikit ulasan pada pelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Kembali ke materi ya. Nah, pelajaran selanjutnya adalah sekarang bagaimana caranya menambah kolom baru ya. Jadi di dalam tabel yang sudah ada kita bisa menambah kolom baru ya. Caranya sintaksnya seperti ini. Alter table, kemudian nama tabelnya apa, add kolom barunya apa, kemudian after ya. Jadi posisinya di mana. Contohnya ini ya, kita akan menambahkan kolom baru di dalam tabel barang ya. Oke. Oke, seperti ini ya, biar enak. Nah, sebelumnya kita bisa melihat struktur data dari tabel dulu, misalnya ya, dash barang. Nah ya, jadi di sini ada struktur tabel barang ya, saya gulung ya biar mudah. Nah, misalnya saya akan menambahkan kolom baru, yaitu kolom misalnya diskon ya. Diskon, nama kolom diskonnya itu diletakkan di bawah misalnya harga jual ya. Baik, caranya adalah dengan melihat rumus ini ya, ini rumus ini seperti itu. Seperti ini ya, saya akan geser di sini. Gimana ya? Nggak kelihatan. Oke, nah langsung aja ya, tidak usah melihat. Berarti alter ya table misalnya barang ya, misalnya, kemudian apa tadi perintahnya ya, kemudian add ya, nah ya, kemudian add nama kolom barunya misalnya diskon, tipe datanya misalnya integer ya 4, kemudian after itu berarti ini menempatkan ya harga jual ya. Jadi artinya perintah ini alter tabel itu perbaiki tabel barang, add itu menambahkan ya, tambahkan kolom diskon dengan tipe data integer 4, kemudian diletakkan setelah after harga jual ya, seperti itu. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah tuh ya, sekarang diskon sudah berhasil ditambahkan ya, query oke. Oke, bagaimana cara melihat ininya, bukti kalau berhasil ya, bisa dilihat barang tuh ya, tuh diskon sudah ada ya, seperti itu. Oke, gimana? Anda sudah bisa? Silahkan, ini perintahnya seperti ini perintahnya.
Kemudian setelah dilihat seperti ini. Jadi Anda bisa menunjuk ini harga jual ini terus bebas ya, bisa setelah harga beli atau setelah stok boleh ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan pelajaran ya. Nah, sekarang menghapus kolom. Bagaimana caranya menghapus kolom? Nah, ini adalah perintahnya gini. Alter table, kemudian nama tabelnya, drop itu menghapus, kemudian kolom yang mau dihapus. Ya, misalnya ini contohnya ini. Oke. Kita praktekkan ya. Nah, menghapus kolom. Tapi ingat ya, kalau kita menghapus kolom itu artinya semua record set atau baris data yang ada pada kolom tersebut maka akan terhapus ya, seperti itu. Misalnya alter table barang, kemudian enter ya, drop, misalnya nama kolomnya apa yang mau dihapus, diskon itu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, tekan enter. Nah, tuh query oke. Berhasil ya. Coba ya, kita lihat lagi perintahnya. Dash barang. Tuh ya, sudah hilang lagi. Ya, tadi kita menghapus drop diskon, sudah hilang lagi ya. Tuh. Ya. Nah, sekarang coba Anda tambahkan lagi perintahnya untuk kolom ini. Ya. Kolomnya ditambahkan lagi. Misalnya menambahkan kolom apa ya, misalnya harga jual, misalnya ada satuan misalnya ya, satuan ya, kita menambahkan kolom baru ya. Jadi mengulangi lagi ya. Alter table barang, misalnya satuan char ya 10, kemudian of stock itu ya, saya akan menambahkan ini. Nah, oke. Nah, ini ya, saya sudah menambahkan lagi ya. Oke. Pelajaran berikutnya ya, ini mengulas saja tadi. Nah, sekarang mengganti nama kolom ya. Nah, perintahnya ada seperti ini. Alter table, nama tabelnya apa? Ceng, kolom pertama yang mau diganti menjadi kolom apa gitu ya. Nah, di sini saya tadi sudah membuat misalnya kolom pada tabel barang itu satuan ya. Satuan ya. Nah, misalnya itu mau diganti ya. Mengganti misalnya dengan nama apa ya? Satuan barang misalnya, atau jumlah, atau ini stok aja ya, stok diganti jumlah ya. Berarti perintahnya adalah alter table barang, kemudian ceng ya perintahnya ya, tuh ceng. Nah, misalnya stok itu diganti jumlah integer. Nah, ini 3. Udah ya. Nah, seperti itu ya ini. Jadi alter table nama barang, kemudian ceng stok menjadi jumlah. Kemudian tipe datanya apa? Oke, dibuktikan ya. Barang. Ya. Nih. Sekarang sudah berhasil kan? Jumlah satuan. Oke. Coba sekarang diganti lagi, jumlah dikembalikan menjadi stok ya. Berarti barang jumlah, ceng dulu, jumlah menjadi stok 3. Nah, kembalikan lagi ya. Nah, ya, sudah kembali ya. Ini sudah kembali. Ini perintah mengembalikan lagi ya. Jadi alter table barang, ceng jumlah menjadi stok. Kemudian ini sudah kembali lagi.
Oke, pelajaran berikutnya ya. Mengganti nama tabel ya. Jadi nama tabel itu juga bisa diganti ya, bisa dirubah ya, seperti itu. Coba ya, saya lihat dulu daftar tabelnya. Nah ya, di sini ada tabel barang, supplier, customer, kemudian kategori ya. Nah misalnya nih, kolom customer ya, itu tabel customer itu akan saya ganti dengan nama baru, misalnya pelanggan ya. Nah, berarti kita tidak harus menghapus ini kemudian membuat lagi, cukup merubah nama tabelnya saja ya. Nah, formatnya adalah ini. Rename tabel, nama tabel to tabel baru ya. Nah, ini contohnya. Oke. Kita coba ya. Ini saya gulung dulu ya biar mudah. Nah, oke. Rename table customer ya. Kemudian saya enter dulu ya, atau dilanjutkan juga bisa, ini tidak harus di enter ya. Nah. Terus kemudian perintahnya to nama tabelnya misalnya pelanggan ya, seperti ini ya. Saya enter ya. Nah, oke. Coba kita buktikan. Show tables. Tuh ya. Sudah ada pelanggan. Berarti customer udah ganti pelanggan ya. Nama tabelnya ya. Oke. Silahkan Anda coba untuk supplier misalnya. Ya. Nah, oke, sudah paham ya yang ini ya. Mengganti nama tabelnya dari customer menjadi pelanggan ya. Oke, dilanjutkan lagi ya. Dengan cara ini ya, semua data yang ada di dalam tabel customer tadi masih ada di dalam sini, di dalam tabel pelanggan, jadi tidak hilang ya, tidak terhapus ya, seperti itu. Nah, sekarang pelajaran kita adalah menyimpan data ya. Oke, menyimpan data. Tapi sebelum itu, ini akan saya ganti lagi ya, pelanggan menjadi customer dulu ya. Nanti biar nggak bingung. Table, kembalikan lagi ya, pelanggan to customer. Oke. Oke ya, ini sudah saya ganti lagi ya. Oke. Nah, sekarang nah ya, nih udah jadi ya, nih show tables, di tabelnya sudah kembali. Oke, sudah ya. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa menyimpan data ke dalam tabel ya. Sekarang misalnya contohnya pada tabel kategori ya. Nah, tabel kategori itu ada berapa kolom ya? Misalnya saya lihat lagi ya, des kategori. Tuh, ada 2 kolom ya, kode kategori sama nama kategori ya. Oke, sintaks atau perintah untuk menyimpan data adalah insert into nama tabelnya, kemudian diikuti daftar kolomnya, kemudian values, kemudian datanya. Masing-masing data dikasih tanda petik 1 ya. Nih. Oh, ini masalah, ini ada petik satunya lagi di sini. Ya, seperti itu. Oke, ini contohnya. Insert into kategori, kemudian kolomnya disebutin. Kemudian ini values, kemudian data yang akan dimasukkan. Nih, K01 adalah kodenya kategori, akan disimpan ke dalam kolom ini kategori, kode kategori, koma sepatu adalah nama kategori yang akan disimpan dalam nih nama kategori ya. Oke, lanjut ya, kita coba ya. Oke, nih kategori ada 2 kolom, perintahnya adalah berarti into kategori ya, kolomnya yang mau diisi data apa aja, misalnya kode kategori, koma nama kategori.
tutup kurung. Ya, ini seperti ini ya. Buka kurung, kolom pertama koma, kolom kedua, kalau masih ada kolom ketiga berarti sini koma lagi, tutup ya. Kemudian enter dulu. Baru values. Nah, ya. Misalnya K01. Nah, seperti ini ya. Jadi setiap data itu di-update dengan petik 1. Kiri kanan ya. Petik 1. Kemudian koma itu menandakan ini perpisahan antar kolom. Kemudian misalnya sepatu. Nah, seperti ini. Ada petik, tutup petiknya lagi. Ini petik 1, tutup petik 1 lagi. Kemudian tutup kurung ya. Titik koma. Ya, akhir perintah titik koma ya. Kemudian saya tekan enter ya. Nah, itu sudah oke. Berarti data sudah masuk ya. Oke. Terus ya, saya geser ke sini. Mohon maaf. Oke, nah sekarang coba kita memasukkan data lagi ya. Nah, ini kan di dalam tabel kategori, kode kategorinya adalah primary key ya. Jadi karena primary key maka datanya tidak boleh sama ya. Misalnya kita memasukkan data kategori 10 ya, maka kodenya tidak boleh sama, harus berbeda ya. Tuh, nah K01 ini adalah kode kategori. Kenapa kok hanya 3 karakter? Karena mengikuti ini ya, char 3, dia sebagai kunci primer, maka kita harus benar-benar ikut kalau dia 3 karakter ya. Nah, kecuali kalau ini nama kategori varchar 100, itu berarti kita bisa menggunakan banyak sebanyak 100 atau mungkin hanya sebagian. Kalau varchar ya, bedanya begitu ya. Char itu kalau bisa harus sama dengan panjangnya, apalagi kalau dia dipakai untuk primary. Nah, gitu ya. Tapi kalau varchar kita hanya bisa boleh memakai sebagian kapasitas saja ya. Kalau ini 100 bisa, sepatu kan cuma berapa ini? 1 2 3 4 5 6 karakter ya. Oke, sekarang kita akan mencoba memasukkan data kedua. Insert into misalnya kategori lagi ya, kode kategori, kemudian nama kategori, enter ya. Values, hati-hati ya dalam mengetik, jangan sampai ada perintah yang kurang. 2. Nah, ini titik komanya juga sandal ya. Nah, oke, saya ketik ya, saya jalankan. Oh, ini sandal harusnya ya. Oke, data ketiga, insert into kategori, kemudian kolomnya adalah kode kategori, values K03 ya, tidak boleh sama ya. Tadi K01 sudah, K02 juga sudah, K01 sudah, K023 sudah, berarti sekarang K03. Misalnya tas, tutup ya, jalan kan. Nah, sekarang data ke misalnya oke, ini saya akan mencontohkan error ya. Jadi kalau Anda pada saat membuat perintah insert kemudian nanti terjadi error biasanya. Jadi selama saya sebagai pengajar privat di Yogyakarta, itu walaupun siswa saya itu mahasiswa S1 dan S2 dosen muda, itu kadang-kadang membuat perintah SQL juga masih salah ya, mungkin karena jarang praktek ya. Jadi nah, kesalahannya biasanya di sini nih. Nah, misalnya K04. Biasanya lupa, tidak pakai tutup petik satunya. Lupa ya biasanya. Nah, nanti error, terus bingung dia, pusing ya. Biasanya ini misalnya tas, sepatu, sandal, tas, kemudian apa ya? Sandal, sepatu, misalnya baju ya, jaket misalnya. Nah, misalnya gini ya. Oke ya, saya enter ya, tekan enter ya. Tuh, errornya di sini nih. Nanti enter lagi. Loh, gimana ini?
Gimana nih? Kasih titik ini. Wah, gini lagi. Gini lagi. Itu error. Mah bingung. Siswa saya biasanya bingung di sini nih. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tutup dulu nih kekurangannya. Walaupun nanti perintah ini nggak jalan, error juga ini perintah ini. Tetapi yang penting kita bisa keluar dari error ini ya. Cara keluar dari error, tutup dulu dengan petik 1. Misalnya ini kan. Ini kalau di enter terus sampai kapanpun nggak keluar ini. Berarti tutup dulu petik 1-nya ya. Ini kan karena kurang petik ya. Di sini kurang petik. Nah, ditutup dulu petik 1-nya baru titik koma. Nah, terus kemudian enter. Nah, dengan cara begitu maka kita berhasil keluar dari error. Tuh ya. Tadi kalau nggak seperti itu, kita hanya terus saja error, nggak akan keluar. Biasanya terus di close di sini ya, masuk lagi. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Jadi kalau yang benar berarti kan insert into kategori, kode kategori, nama, kemudian values K04 misalnya jaket. Nah, itu ya. Jadi jangan lupa ini, jangan sampai lupa ya. Atau mungkin kadang-kadang ininya komanya juga kurang, itu juga salah. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah paham ya? Mudah-mudahan Anda lancar dalam belajar ini ya. Silahkan Anda coba terus untuk memasukkan data sampai mungkin 10, 20 ya. Dan juga data-data lain ya. Oke. Kita pelajaran selanjutnya apa ya? Nah, ini menampilkan data ya. Jadi semua data yang sudah kita simpan atau yang sudah kita masukkan ke dalam tabel ya dengan perintah insert tadi, datanya dapat kita lihat, dapat kita tampilkan, dapat kita intip gitu ya. Nah, caranya gimana? Perintahnya adalah nih, select ya. Select bintang from nama tabelnya. Nah, misalnya ini, select bintang from, kemudian nama tabelnya apa? Kategori. Ya, misalnya begitu. Misalnya, select bintang from kategori. Nah, ini kan tampil tuh ya. Jadi data kategori tampil ya, seperti ini. K01 sepatu, K02 sandal, K03 tas, K04 jaket ya, seperti itu. Select bintang from kategori gitu ya. Oke, nah sekarang karena tadi pelajaran menambah data atau menyimpan data sudah, menampilkan data juga sudah. Nah sekarang latihan nih. Jadi kan ini kategori kolomnya cuman 2 ya. Sekarang coba kolomnya yang banyakan dikit, misalnya apa ya, kita lihat dulu. Nah coba, nah sekarang coba Anda mencoba belajar untuk memasukkan data ke dalam tabel, katakan ya barang misalnya ya, barang. Ayo gimana caranya? Ayo sama-sama ya. Oke, dilihat dulu deh struktur tabelnya. Barang, barang. Nah, ini agak banyak nih. Nah, barang. Nih ya. Oke ya, nih agak banyak nih. Atau mungkin supplier. Nah, coba Anda untuk memasukkan data ke dalam tabel barang. Ya, atau mungkin di sini ada tabel supplier ya. Supplier. Nah, nih seperti ini. Ayo, silahkan mencoba untuk memasukkan data. Coba ya, saya akan mencontohkan satu ya. Memasukkan data ke dalam tabel supplier. Berarti insert into supplier, kemudian nama kolomnya kode supplier, nama supplier, kemudian alamat, nomor telepon. Nah, tutup kurung, enter ya. Kemudian values
ya. Datanya misalnya S01 ya. Ya, ini petik 1, dia tutup juga petik 1 baru koma ya. Berarti kita sudah selesai nih untuk kode supplier. Nah, charnya 4 ya. Kode supplier charnya 4, berarti di sini kode suppliernya harus 4 juga, 4 digit. Kemudian petik lagi nama suppliernya misalnya Putra Jaya. Petik, tutup petik satunya koma. Nah, berarti sini untuk nama supplier sudah selesai, koma ya. Jadi karakter, karena ini adalah string atau karakter, maka di-update dengan petik 1 ya. Oke, kemudian alamatnya misalnya petik lagi misalnya nah ini Wates Kulon Progo. Petik ya. Nah, di sini ada koma. Tetapi karena komanya itu di dalam, maka tidak apa-apa ya, karena di dalam tanda petik. Tidak apa-apa ya. Oke, kemudian alamat sudah, nomor telepon misalnya 0819. Nah, misalnya gini ya. Tutup. Nah, gini, tutup. Oke, saya enter ya. Nah, tuh ya. Jadi ini koma ini bukan koma untuk ini ya, bukan koma untuk pemisah antara alamat dan nomor telepon, tetapi koma dari karakter ini. Wates Kulon Progo ya. Nah, koma ini sama koma ini itu berbeda ya. Kalau koma ini memisahkan antara dua data ya. Data ini, data alamat ini dimulai dari petik ini sampai petik ini. Kemudian data nomor telepon dimulai dari petik ini sampai petik ini ya. Nah, sedangkan ini adalah karakter masuknya ya. Karena di dalam tanda petik 1. Nah, seperti itu. Oke. Coba dilihat hasilnya. Select bintang from supplier. Tuh, datanya sudah masuk kan? Sudah masuk. Nah, sekarang coba deh masukkan data yang kedua. Nah, coba ini saya memasukkan lagi ya, insert into supplier. Ini ya. Kode supplier. Nama supplier. Alamat, nomor telepon. Sebelum di enter, kalau masih ada yang salah, Anda bisa menggunakan panah kiri kanan ya dari keyboard. Tuh, misalnya alamatnya kurang T itu gimana gitu ya, atau kurang koma. Oke, enter. Nah, kemudian values, kemudian misalnya S02 ya, misalnya nama suppliernya itu Indah Konveksi misalnya. Nah, misalnya kemudian alamatnya itu Y Jepara misalnya ya, misalnya Y Jepara saja. Alamat dan nomor teleponnya seperti ini ya. Oke, seperti ini ya, seperti koma. Oke, iya, tuh udah berhasil kan? Coba dilihat lagi datanya. Select bintang from supplier. Tuh ya, datanya sudah bertambah. Oke. Nah, sekarang PR ya buat Anda, silahkan berlatih. Silahkan berlatih Anda untuk memasukkan data ke dalam tabel customer ya, silahkan. Tuh ya, kolomnya cuman 5 ya, silahkan. Masukkan sebanyak 10 kolom. Ingat ya, nanti akan saya periksa loh ya. Nanti di rumah saat Anda tidak di depan komputer, saya periksa loh di komputernya ya. Jadi harus benar-benar dikerjakan loh ya, jangan nakal ya. Oke, barang. Nah, ayo. Ini juga barang, coba diinput sebanyak kurang lebih mungkin 20 barang. Ayo, bisa ya, harus bisa ya. Nanti kalau nggak bisa, kena hukuman loh ya. Saya jewer nanti kalau nggak bisa. Oke, jangan main aja, harus belajar ya. Jadi manfaatkan waktu Anda untuk belajar ya, supaya Anda bisa lebih
cerdas, lebih pintar, lebih punya berpengalaman, punya ilmu ya. Jadi nanti pada saat Anda belajar di kampus atau Anda dalam mengerjakan proyek, mungkin Anda sudah tidak kerumitan lagi karena perintah-perintah dasar MySQL sudah Anda kuasai ya. Oke ya. Jadi sampai sekian dulu ya pelajaran untuk bagian kedua ini ya. Nah, artikel video ini disponsori oleh website bonafitcomputer.com. Bonafitcomputer.com menjual program-program aplikasi yang dilengkapi dengan source code ya. Jadi yang dijual oleh Bonafit Komputer adalah program-program yang dapat dipakai untuk tugas akhir, skripsi, mungkin tesis juga. Programnya juga dapat dipakai untuk kebutuhan bisnis ya. Jadi bisa dipakai diaplikasikan ke kantor ya atau ke toko bisnis ya. Itu di sana kami menjual program toko, ada program koperasi, ada program rekam medis, ada program rental, ada program ujian online, ada juga program e-commerce, ada program e-learning ya. Semuanya dikembangkan menggunakan PHP. Ada juga kami menjual program aplikasi berbasis SMS Gateway ya. Jadi Anda bisa mempelajari program-program kami ya secara langsung dengan membuka source code-nya. Kemudian Anda juga dapat langsung menerapkan ya program-program kami untuk kebutuhan skripsi Anda ya. Anda tinggal memodifikasi ya. Dengan adanya contoh program dari kami, maka insya Allah ya, mudah-mudahan kami bisa membantu mempercepat kesuksesan Anda ya. Jadi kalau Anda udah punya contoh program, maka pada saat Anda menggarap program bisa lebih cepat ya, karena Anda tinggal memodifikasinya ya. Kemudian Anda bisa cepat maju ya, bisa cepat pendadaran ya. Oke, seperti itu dulu ya perjumpaan pada artikel yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menjelaskan ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di artikel berikutnya ya. Salam.